فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Al-Asqar rahimahullah ta'ala, hali syaitanu aslul jinni am wahidun minhum. Apakah syaitan itu moyang ataupun nenek moyang dari jin, ataukah syaitan itu bagian dari mereka? Beliau mengatakan, laisa ladaina nususun sharihatun tadulluna ala anna syaitana aslul jin. Kami tidak mendapatkan nas-nas yang jelas yang menunjukkan bahwasanya syaitan itu nenek moyang dari jin. Awahidun minhum, atau apakah syaitan itu bagian daripada jin saja. Wa in kana hadzal akhiru adharu liqauli ta'ala illa iblisa kana minal jin. Yang jelas pendapat yang kedua, ya, poin yang kedua yang mengatakan syaitan adalah bagian daripada jin, ini yang lebih kuat, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin, iblis itu bagian daripada jin. Wa Ibnu Taimiyah yadhhabu ila anna syaitana aslul jin. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki pendapat bahwasanya syaitan itu asal daripada jin, dan iblis termasuk daripada syaitan dan merupakan pemimpin dari syaitan, ya. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki pendapat bahwasanya syaitan itu merupakan moyang daripada jin. Kama anna Adam aslul insi, sebagaimana Nabi Adam moyang daripada manusia, maka syaitan itu merupakan moyang daripada jin. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau tidak menyebutkan dalilnya. Kemudian ta'amul jinni wa sarabuhum, makanan bangsa jin dan juga minuman mereka. Al-jinnu wasyaitanu minhum ya'kuluna wa yasrabun. Jin dan termasuk syaitan dari kalangan mereka, ya, mereka makan dan juga minum. Fa fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an ya'tiyahu bi ahjarin yastajmiru biha. Bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan Abu Hurairah untuk mencarikan kepada beliau batu yang mana beliau ingin beristijmar dengan batu tersebut, ya, istijmar yakni bersuci dengan selain air. Wa qala lahu, Nabi pun berkata kepada Abu Hurairah, wala ta'tini bi'admin wala birawsatin, janganlah engkau membawakan ataupun mencarikan untukku tulang ataupun kotoran hewan. Ya, timbul pertanyaan kepada kita, kenapa Nabi melarang Abu Hurairah untuk mencarikan tulang ataupun kotoran hewan ketika beliau ingin beristijmar, bersuci dengan selain air, ya. Ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, kotoran hewan ketika di tempat yang panas itu akan mengeras, ya, lama-kelamaan seperti batu, seolah-olah batu. Dan Nabi SAW melarang beristijmar dengan tulang dan kotoran. Walamma sa'ala Abu Hurairah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika an sirri nahyihi anil atmi war rausa. Dan ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa rahasia larangan Nabi melarang beliau untuk mendatangkan tulang dan juga kotoran hewan ketika beliau ingin beristijmar, qala, beliau pun bersabda, huma min ta'amil jinni, karena dua hal tersebut, dua benda itu merupakan makanan daripada jin. Wa innahu atani wafdu nasibin, pernah datang kepadaku utusan daripada nasibin, wa ni'mal jin, yakni jin-jin yang baik. Jadi Nabi SAW pernah didatangi
utusan daripada jin-jin yang baik. Fas'aluni zada, mereka meminta kepadaku zada, ya, perbekalan. Dan ingat, pada pembahasan yang lampau kita tidak akan mampu melihat jin dengan wujud aslinya, ya, dengan wujud aslinya. Fada'utullaha lahum, dan jadi mereka meminta zat, meminta perbekalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mereka, agar mereka diberikan perbekalan makanan. Alla yamuru bi'atmin wala rawsatin illa wajadu alaiha ta'aman, yang mana tidaklah mereka bangsa jin ini melewati tulang-tulang ataupun kotoran-kotoran, akan tapi tulang-tulang dan kotoran itu menjadi makanan untuk mereka. Ya, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Sunan Tirmizi bi isnadin sahihin, dan disebutkan dalam Sunan Tirmizi dengan sanad yang sahih, la tastanju birrausi wala bil idami, janganlah kalian beristinja, maksudnya beristijmar dengan raus, kotoran ataupun tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, karena itu merupakan, ya, makanan dari saudara kalian dari kalangan jin. Wa fi sahih Muslim an Ibnu Mas'ud, disebutkan dalam sahih Muslim dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan atani da'i al-jinni fadabtu ma'ahu. Nabi mengatakan telah datang dai-dai dari kalangan jin. Dari kalangan jin ada dai-dai. Subhanallah. Fadhabtu ma'ahu, aku pun, kata Nabi, pergi bersamanya. Faqara'tu alaihimul Qur'an, aku pun membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, fantalaqa bina, maka Nabi pun setelah itu, ya, pergi bersama kami. Fa'arana asarahum wa asara niranihim, kami pun, ya, melihat bekas-bekas mereka, kalangan jin yang datang kepada Nabi, dai-dai yang datang kepada Nabi dari kalangan jin, dan bekas-bekas perapian mereka. Wasa'aluhu zada, dan mereka pun meminta kepada Nabi perbekalan, ya. Zat ini diartikan yakni perbekalan yang biasanya terdiri dari makanan dan minuman. Faqala, Nabi pun mengatakan, lakum kullu atmin dukira ismullahi alaihi yaqa'u fi aidikum lahman. Nabi mengatakan, bagi kalian setiap tulang yang disebutkan namanya, disebutkan nama Allah Ta'ala, ya, setiap tulang, yakni tulang hewan-hewan, ya, yang mana ketika penyembelihannya disebut nama Allah Ta'ala, maka sampai kepada kalian itu menjadi makanan untuk kalian. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum, dan setiap kotoran, ya, daripada kotoran hewan itu menjadi makanan bagi tunggangan-tunggangan kalian. Ini menunjukkan jin juga memakai tunggangan-tunggangan, kendaraan-kendaraan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tastanju bihima fa innahuma zadu ikhwanikum, maka janganlah kalian, wahai sahabat-sahabat, ya, beristinja dengan dua hal ini, dengan tulang dan juga kotoran hewan, karena itu merupakan makanan daripada saudara kalian dari kalangan jin. Waqad akhbarna ar-rasulu anna syaitana ya'kulu bishimali, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, ini dalil bahwasanya jin juga makan, ya. Syaitan dari kalangan jin itu mereka makan dengan tangan kirinya. Wa amara Nabi mukhalafatihi fi dzalik, dan Nabi memerintahkan kepada kita untuk menyelisihinya. Rawah Muslimun fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya hadis dari jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yamini, kalau salah seorang di antara kalian makan, hendaknya makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab bi yamini, dan ketika hendak minum maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, karena syaitan, ya, dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Wa fi musnadil Imam Ahmad, kemudian disebutkan dalam musnad Imam Ahmad hadis yang mana isinya, man akala bishimalihi akala ma'u syaitan, barang siapa yang makan dengan tangan kirinya maka syaitan makan dengannya.
Wa man syariba bisimanihi syariba ma'u syaitan, dan barang siapa yang minum dengan tangan kirinya maka syaitan pun ikut minum bersamanya. Kemudian wa fil musnad aidan, disebutkan dalam musnad ya Imam Ahmad, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara ismallahi, ketika seseorang masuk rumahnya, ini pembahasan kajian kemarin ya, dia menyebut nama Allah Ta'ala khina yadkhulu, ketika dia masuk ke dalam rumahnya, wa khina yut'imu, dan ketika dia makan. Qala syaitan, berkata syaitan, la mabita lakum wala asya'a hahuna, ya syaitan berkata kepada yang lainnya, tidak ada tempat kalian untuk menginap dan makan malam di sini. Wa in dakhala wa lam yadhkur ismallah inda dukhulihi, dan sebaliknya ketika seorang masuk ke rumahnya ya dia tidak mengucap, tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut nama Allah ya, kemudian dia makan juga tidak menyebut nama Allah, qala, berkata syaitan, adraktumul mabita, ya di sini kalian akan menginap ya, dan di sini kalian akan makan malam ya. Wa akhrajahu Muslim aidan, demikian juga Imam Muslim meriwayatkan ya hadis ini. Fa fi hadha nususu dalalatun qati'atun ala anna syayatina ta'kulu wa tashrab. Dan dalam nas-nas ini menunjukkan dalil yang jelas ya bahwasanya syaitan itu makan dan minum. Wa kama annal insa munhiyun an akli ma lam yudkara ismullahi alaihi minal luhum, sebagaimana kita ya dilarang untuk memakan daging yang mana ketika dipotong ataupun disembelih tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Fakadzalikal jinnu ja'ala lahumur rasulu ta'aman kullu admin dzukira ismullah, sebagaimana juga bangsa jin ya, mereka yang boleh mereka makan adalah setiap makanan mereka yang disebutkan nama Allah Ta'ala. Tulang-tulang ya, bekas-bekas hewan yang disebut nama Allah Ta'ala, itulah yang boleh mereka makan ya. Nabi Khaya Allah Ta'ala menyatakan secara kasat mata, secara penglihatan kita real ya, tulang itu tidak berkurang ya, akan tapi ingat bahwasanya alam jin berbeda dengan alam kita ya, maka kewajiban kita yakni beriman dengan apa-apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara gaib. Falam yabih lahum matrukat tasmiyah, dan mereka pun tidak diperbolehkan ya memakan tulang-tulang yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala. Wa yabqa matrukut tasmiyah li kafaratil jin, adapun jin-jin yang kafir ya, mereka memakan tulang-tulang yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang Allah Ta'ala menyatakan ya, fa inna syaitana yastakhilu ta'ama idza lam yudhkara alaihi ismullah, karena syaitan mereka akan makan ya tulang-tulang atau makanan-makanan yang tidak sebut nama Allah Ta'ala, tidak peduli mereka. Wali ajli dzalika dhahaba ba'dul ulama, maka daripada itu sebagian para ulama mereka berpendapat ila annal mayyitata ta'amus syaitan, bahwasanya bangkai itu merupakan makanan daripada syaitan ya, bangkai yakni hewan-hewan yang mati yang tidak disembelih secara syar'i itu menjadi bangkai maitah, itu makanan daripada syaitan. Li'annahu lam yudkara ismullah alaihi, karena tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wastan taja Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim membuat suatu kesimpulan ya, innamal khamru, ketika beliau membacakan firman Allah Ta'ala, menafsirkan firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan, sesungguhnya al-khamr ya, khamr segala yang memabukkan, wal maisir dan perjudian, wal ansab ini sesajen-sesajen yang diberikan kepada berhala-berhala, wal azlam ini mengundi nasib dengan anak panah, rijzun merupakan perkara buruk, min amali syaitan yang itu merupakan perbuatan syaitan. Beliau mengatakan annal muskira syarabu syaitan, bahwasanya segala yang memabukkan khamr itu merupakan minuman syaitan. Fahuwa yasrabu minas syarab alladhi amilahu awliya'uhu bi amri,
syaitan itu ketika ada orang mabuk-mabukan ataupun ya mengkonsumsi narkoba, mereka ikut bersama mereka. Syaitan yang menghasut mereka, syaitan pun ikut melakukan hal yang dilakukan oleh mereka. Ya, wasarakahum fi amalihi, mereka pun ikut-ikutan bersama mereka. Wa yusyarikum fi syurbihi wa ismihi wa uqubatihi, mereka pun ikut melakukan perkara ya yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan mereka ikut mendapatkan hukuman ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iyadzubillah. Kemudian ini kita akan masuk pada pembahasan yang menarik. Hal yatazawwaju al-jin wa yatakasarun, apakah jin juga menikah? Apakah ada pernikahan antara jin dengan manusia? Ya, kita pernah mendengar ada manusia menikah dengan jin. Nah, yang Allah Ta'ala menyatakan, hal yatazawwaju al-jin wa yatakasarun, apakah jin ini menikah dan juga mereka berkembang biak, beranak pinak? Beliau mengatakan, alladzi yadharu annal jinna yaqau minhum nikah. Yang benar kata beliau, ya, bangsa jin mereka juga melakukan pernikahan. Wa qad istadalla ba'dul ulama ala dzalika biqauli ta'ala. Sebagian para ulama mereka menjadikan dalil firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya ya bangsa jin juga melakukan pernikahan. Fi azwaji ahlil jannah. Dalilnya yakni firman Allah Ta'ala dalam surah Rahman yang menceritakan kepada kita yakni istri-istri, tentang istri-istri bidadari-bidadari bagi penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang mana para bidadari-bidadari itu ya adalah suci yang belum pernah disentuh sebelumnya oleh manusia dan juga jin. Ya, ini dalil mereka. Wa dzakara sahibul lawamil anwaril bahiyat. Pengarang kitab Lawami al-Anwar al-Bahiyah menyebutkan hadisan yahtaju ila nadarin fi isnadi, menyebutkan satu hadis. Tapi kata beliau, hadis ini perlu dikritisi ya dari sisi isnadnya, sanadnya. Yaqulu, beliau mengatakan innal jinna yatawaladun, bahwasanya bangsa jin mereka juga berkembang biak, beranak pinak. Kama yatawaladu banu Adam, sebagaimana ya keturunan Adam beranak pinak. Wahum aktsaru adadan, dan jumlah mereka banyak sekali ya. Rawahu Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh fil Adama an Qatadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan juga Abu Syekh ya dalam Adama dari Qatadah. Wa sawa'un asahhu hadzal hadis am lam yasih, fa innal ayah shariha fi anna al-jin yata'atta minhumul tams wa hasbuna hadza dalilan. Sama saja apakah hadis yang tadi disebutkan itu sahih ataupun tidak ya. Kita kembali kepada ayat tadi, ini menunjukkan bahwasanya bangsa jin juga mereka melakukan pernikahan, perkawinan. Wa qad za'ama qaumun annal jinna la ya'kuluna wa la yasrabun wa la yatanakahun. Sebagian orang mengatakan bahwasanya jin itu enggak makan, enggak minum dan juga tidak menikah. Wa hadzal qawlu tubtiluhul adillah allati suqnaha minal kitabi was sunnah. Akan tapi perkataan mereka ini dibatalkan oleh dalil-dalil yang kita sebutkan dari Quran dan dari sunnah. Wa ba'dul ulama dzakara anna al-jinna anwa'un minhum man ya'kul wa yashrabu wa minhum man laisa kadzalik. Sebagian para ulama mereka juga berpendapat bangsa jin itu bermacam-macam. Ada sebagian yang mereka makan dan minum dan juga melakukan pernikahan, ada juga yang tidak ya. Yaqulu Wahab ibnu Munabbih, berkata salah seorang ulama yakni Wahab bin Munabbih, al-jinnu ajnas, jin itu bermacam-macam. Fa amma khalisul jinni, adapun jin yang murni kata beliau, fahum rihun la ya'kuluna wa la yasrabun ya. Jin yang murni yang asli itu sebagaimana angin yang enggak makan dan yang enggak minum, wala yamutun dan juga tidak mati, wala yatawaladun dan juga tidak berkembang biak. Wa minhum ajnas ya'kuluna wa yasrabun. Sebagian bangsa jin, karena jin ini bermacam-macam, sebagian mereka makan dan minum ya, dan wa yatawaladun dan berkembang biak, wa yatanakahun dan juga menikah, wa yamutun dan juga mati. Qala wa hiya hadis sa'ali, jin yang tadi disebutnya yang kedua, yang makan dan minum, yang berkembang biak dan juga yang bisa mati ya. Inilah
yang biasa disebut sa'ali, jin-jin yang melakukan praktek-praktek sihir, yang membantu ya para dukun-dukun, wal gaul ataupun hantu, ya hantu-hantu. Ini termasuk jin yang jadi jenis jin yang makan dan minum dan juga ya berkembang biak. Wa asbaha dzalik, dan juga yang lainnya. Akhrajahu Ibnu Jarir, ya ini pendapat dari barang Wahab Ibnu Munabbi yang disebutkan oleh Al-Imam Nam. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir, akhrajahu Ibnu Jarir, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Wa hadzal ladzi dzakarahu Wahab Ibnu yahtaju ila dalil. Akan tapi beliau Syekh Sulaiman Al-Asqar mengatakan apa yang dikatakan oleh Wahab Ibnu Munabbi ini perlu dalil. Sayang beliau tidak mendatangkan dalil, ya. Karena kita dalam hal beriman dengan yang gaib wajib kita ya mengikuti dalil. Wala dalilah, dan tidak ada dalilnya. Waqad hawala ba'dul ulama al-khawda fil kayfiyati allati ya'kuluna biha. Sebagian para ulama mereka melakukan riset yang mendalam, ya, tentang bagaimana jin ini makan. Allahu Akbar, sampai sini ya para ulama memikirkannya, bagaimana makannya jin. Hal huwa matghun wa bal'un, apakah mengunyah ataupun menelan, au tasammumun wastiruwah, ataukah cuma menghirup, ya, apakah juga menelan seperti kita? Maka beliau mengatakan wal bahsu fi dzalika khata'un, pembahasan yang dalam tentang hal ini adalah salah, enggak perlu, ya enggak boleh. La yajuzu li annana la na'lam bil kaifiyah, enggak boleh karena kita tidak tahu bagaimana ya cara-cara mereka untuk makan dan minum, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita. Na'am, ya Allah Ta'ala menyakan. Kemudian zawajul insi minal jinni, pernikahan antara manusia dengan jin, ya. Beliau mengatakan lazilna nasma'u, ya, sering kita mendengar anna fulanan minan nasi tazawwaja jinniya, ada seorang laki-laki dari manusia menikah dengan wanita dari kalangan jin, atau sebaliknya annam imra'atan minal insi khatabaha jinni, ada perempuan dari kalangan manusia dinikahi oleh jin laki-laki. Wa qad dzakara as-Suyuti atharan wa akhbaran anis salafi wal ulama tadullu ala wuqu'i tanakuhi bainal insi wal jin. Al-Imam Suyuti rahimahullah taala, ya, beliau menyebutkan asar dan juga kabar-kabar dari salaf dan juga ulama yang menunjukkan terjadinya pernikahan antara manusia dan jin, ya. Subhanallah, ternyata ini sudah dibahas oleh salaf kita, sebagian salaf kita. Yaqul Ibnu Taimiyah, berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, wa qad yatanakahul insu wal jinnu wa yuladu bainahuma walad wa hadha katsirun ma'ruf. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, dan telah terjadi pernikahan antara manusia dan jin dan mereka menghasilkan anak, dan ini perkara yang banyak dan ma'ruf, yang sudah biasa kita ketahui. Allahu Akbar, ya. Wala farad imkani wuku'i, dan kemungkinan terjadinya pernikahan antara manusia dan jin, faqad kariyahu jam'u minal ulama, akan tapi perkara ini dibenci oleh sebagian besar para ulama, ya, para tabi'in seperti Hasan al-Basri, kemudian Qatadah, wal Hakam, juga Ishaq ibnu Rawahai, ya. Wal Imam Malik mengatakan rahimahullah taala, la yajidu dalilan yanha an munakahatil jinni, tidak ada dalil yang menunjukkan larangan terjadinya pernikahan antara manusia dan jin. Enggak ada larangan manusia itu menikah dengan jin, kata beliau. Ghairu annahu lam yastahibba, akan tapi itu perkara yang tidak disukai, kata beliau. Wa allala dzalika biqaulihi ta'ala, ya, dan beliau pun memberikan taklil biqaulihi dengan perkataan beliau, afan, walakini akrahu idza wajadtu imra'atan hamil, aku tidak senang, ya, kalau ada seorang wanita yang hamil, fakila man zawjuki, kemudian dikatakan kepadanya, siapa suamimu? Qalat, dia mengatakan minal jin, dari, ya, kalangan jin. Fayaksirul fasad, kalau ini dibenarkan maka banyak sekali, ya, kerusakan. Subhanallah, ya, orang-orang yang mereka melakukan, yakni pelacuran, perselingkuhan, kemudian memiliki anak, bisa jadi mereka mengatakan ini adalah
karena suamiku dari jin. Subhanallah. Jadi beliau tidak senang, beliau tidak menyenanginya. Imam Malik rahimahullah taala. Wa dhahaba qaumun ila man'i min dalik. Sebagian para ulama melarang. Wastadallu ala madhhabihim. Jadi terjadi khilaf di antara para ulama. Bisakah terjadi pernikahan antara jin dengan manusia? Sebagian para salaf mengatakan bisa terjadi. Ya, sebagian juga mengatakan tidak. Wastadallu ala madhhabihim bi anna Allah ta'ala imtanna ala ibadihi minal insi bi an ja'alahu lahum azwajan. Dalilnya, ya, sebagian ulama yang mengatakan tidak terjadi, ya, bahwasanya Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada hambanya dari kalangan manusia, ya, pasangan-pasangan dari kalangan mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Rum yang sering kita dengar ketika walimatul urus, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara ayat tanda-tanda akan keagungan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menciptakan kepada kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan, istri-istri, ya, litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah, tenang dengannya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Ta'ala jadikan antara kalian itu mawaddah, kasih sayang, dan juga rahmat, ya. Itu yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian beliau mengatakan fala waqa'a fala yumkin an yahdusa ta'aluf wal insijam baina zawjaini. Kalaulah memang terjadi, kata beliau, pernikahan antara jin dengan manusia, maka tentu tujuan pernikahan itu tidak akan terjadi, ya, mawaddah warahmah sakinah, enggak mungkin. Bagaimana? Alamnya berbeda, ya, alam yang berbeda, maka tidak mungkin terjadi tujuan daripada pernikahan ini. Subhanallah. Fatusbihul hikmah min zawaji lahiyah, maka jadilah hikmah, tujuan daripada disyariatkan pernikahan itu lagi sia-sia. Bagaimana mungkin, ya, manusia menikah dengan jin, tujuan pernikahannya sia-sia. Idla yatahaqqaqus sakinah wal mawaddah al-masar ilaihim fi al-ayat al-karimah, karena tidak akan terjadi tujuan daripada pernikahan yang disebutkan dalam ayat atau dalam surat Ar-Rum tadi. Kemudian beliau mengatakan fa'ala kullin fahadi mas'alatun yas'umu ba'dun nas wuku'aha fil hadir wal madi. Yang terpenting ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ini merupakan perkara yang sudah dibahas, ya, dan sebagian mengatakan ini terjadi, ya, pada zaman dahulu ataupun zaman sekarang masih terjadi, ya. Jadi tetap ini merupakan perkara yang menjadi khilaf, ya. Faida hadasat fahiyas sudud, dan kalaulah terjadi ini merupakan perkara yang sad, ya, perkara yang sad. Sad ini yakni pendapat yang mana pendapat tersebut benar tapi menyelisih pendapat yang lebih benar, ya, pendapat yang benar tapi menyelisih pendapat yang lebih benar, pendapat yang lebih lawan dari pendapat tersebut lebih kuat, maka ini adalah syad, ya. Kita ingat hadis sad, hadis yang sad adalah hadis yang terpenuhi syarat-syarat diterimanya hadis, tapi hadis ini menyelisih hadis yang lebih kuat tingkatannya, jadilah dia syad, ya, jadilah dia syad, tidak diterima walaupun terpenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah hadis. Falamma yas'alu fa'iluha aw yus'alu fa'iluha, ketika qallama yus'alu fa'iluha, ketika ditanya orang yang melakukan praktek ini, menikah dengan bangsa jin, an hukmi syar'i fiha waqad yakunu fa'iluha magluban, tentang hukum-hukum syar'i tentang pernikahan mereka, ya, bagaimana saksinya, gimana maharnya, gimana, ya, walinya gimana, subhanallah, maka dia tidak akan menjawab, tidak mampu untuk menjelaskan. La yumkinuhu an yatakhallas min dzalik, dan dia tidak akan bisa keluar daripada permasalahan ini. Wa bima yadullu ala imkani wuqu'i tanakhu bainal insi wal jinni, dan dalil-dalil madhab yang pertama yang mengatakan terjadi antara jin dan manusia itu pernikahan, ya, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kabarkan tentang bidadari-bidadari di surga dalam surat Ar-Rahman, lam yatmishunna insun qablahum wala jan, yang mana bidadari-bidadari tersebut yang ada di surga tidak pernah disentuh oleh manusia dan juga jin. Allahu Akbar. Ini dalil mereka bisa terjadi, ya, hubungan antara jin dan manusia. Allahu a'lam bissawab.
Fadalat al-ayah ala salahiyatihinna lil insi wal jinni ala haddin sawa. Dari ayat yang mulia ini dalam surah Rahman ini menunjukkan ya bisa terjadi antara manusia dan jin, pernikahan, ya, perkawinan maksudnya. Allah taala alam bisawab. Kunikhwai Allah taala muliakan, ya. Jadi intinya di sini ada terjadi khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Dan di sini beliau tidak merojikan ya mana di antara dua mazhab ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir, hal tamutu syayatin, ya, pembahasan kita di hari ini yang terakhir, apakah syaitan itu mengalami kematian? La syakka annal jinna wa minhum syayatin yamutun. Tidak syak lagi bangsa jin yang termasuk di dalamnya syaitan, ya, kalangan jin yang membangkang, yang durhaka, yamutun, mereka mengalami kematian. Idhum dakhiluna fi qauli ta'ala, karena mereka juga masuk dalam firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan, setiap yang berada di muka bumi ini akan mengalami fan, binasa, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang berkekalan adalah wajah Tuhanmu, pemilik daripada keagungan dan juga kemuliaan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu bi izzatika alladzi la ilaha illa anta, aku minta perlindungan dengan kemuliaanmu ya Allah, yang tidak ada ilah yang benar yang disembah kecuali engkau. Alladzi la yamut, yang mana engkau tidak yang tidak mati. Wal jinni wal insu yamutun, jin dan manusia akan mati. Kemudian amma miqdaru a'marihim, adapun berapa umurnya, ya, ada yang mengatakan panjang. Fala na'lamuha, kita tidak tahu. Illa ma akhbarana Allahu an iblis al-lain, kecuali apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Adapun iblis memang ada keterangannya, ya, dan iblis ini merupakan pemimpin dari karangan syaitan. Annahu sayabqa hayyan ila an taqumas saah, bahwasanya iblis ini akan terus hidup sampai tegaknya hari kiamat. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-A'raf, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis, ya, minta kepada Allah Ta'ala agar ditangguhkan umurnya sampai nanti hari kiamat. Qala innaka minal mundarin, Allah Ta'ala pun kabulkan, ya. Amma ghairuhu fala nadrihi miqdaru a'marihim, adapun selain daripada iblis dari kalangan jin, kita tidak tahu berapa umurnya. Illa annahum atwalu a'maran minal ins, kecuali yang kita tahu, kata beliau, lebih panjang daripada manusia. Wa mimma yadullu ala annahum yamutuna, yang juga menjadi dalil bahwasanya mereka juga mengalami kematian. Anna Khalid bin Walid, bahwasanya Khalid bin Walid qatala syaitana al-Uzza, ya, telah membunuh syaitan, ya, syaitannya Uzza. Uzza ini berhara dalam bentuk pohon besar, ya, yang disembah oleh bangsa Taif, oleh kaum Taif, ya. Jadi Khalid bin Walid telah membunuh syaitan dari syaitannya Uzza, ya. Wa anna sahabiyan qatala al-jinni alladhi tamassala bi af'a, dan juga ada sahabat yang pernah membunuh jin dalam bentuk wujud seekor ular, ya. Kama sayati bayanu, dan nanti kita akan bahas pada pembahasan ke depan insyaallah taala. Dan ya Allah Ta'ala muliakan, ya, mungkin ini pembahasan kita tentang alamul jin wa syayatin, dan insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan membahas tentang masakinul jin, tempat-tempat tinggal jin, ya, wa awqatu tawajudihim, dan waktu-waktu di mana mereka akan keluar ataupun menampakkan diri. Allahu Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.